Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanggal 20 Agustus nanti kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia dalam kalender Hijriah dan dimuliakan dalam syariat Islam, yaitu bulan Muharram. Sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu mari kita sambut dan kita isi kemuliaan bulan Muharram ini dengan cara-cara yang masyru' dan cara-cara yang dibenarkan. Kemuliaan bulan Muharram ini secara umum dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah telah menciptakan 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Ada 4 bulan haram yang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan salasun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan kemudian Rajab Mudhar, bulan satunya adalah bulan Rajab yang terpisah, yang berada antara 2 Jumadil, yaitu Jumadil Ula dan Jumadil Tsani. Maka ayat dan hadis ini semakin menegaskan bahwa bulan Muharram bagian dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Kenapa bulan Muharram itu dimuliakan dalam Islam? Banyak penjelasan-penjelasan para ulama, antara lain ada yang mengkaitkan dengan 2 peristiwa besar yang dialami oleh 2 orang nabi. Pertama, Nabi Musa alaihissalam yang berhasil dan selamat serta memenangkan pertempuran antara al-haq dengan batil, di mana Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke satu lautan yang membuat lautan itu terbelah, kemudian menyelamatkan diri beserta umatnya. Di saat itulah kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu terjadi pada bulan Muharram. Maka ketika Nabi Musa dan umatnya selamat, salah satu refleksi dari rasa syukurnya adalah syariat puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi SAW dalam satu perjalanan di kota Madinah melihat kaum ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang masih taat kepada Nabi Musa alaihissalam melaksanakan puasa sunnah di tanggal 10 Muharram, beliau bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa." Saya lebih berhak untuk mengikuti jejak Nabi Musa. Itulah yang selanjutnya kita kenal dengan syar'un man qablana, syariat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dilestarikan menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam berusaha dibunuh dengan cara disalib, lalu Allah menyelamatkan, rufi'a ila sama', dan ada di antara pengkhianat itu yang subbihalahum, yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga dialah yang dibunuh dan disalib. Ternyata terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada keutamaan-keutamaan lain lagi. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kita tahu bahwa bulan yang dimiliki oleh Allah dalam satu tahun itu adalah 12 bulan.
tapi satu bulan yang disebut penggunaannya oleh Rasulullah dengan mengaitkan dengan lafzul jalalah. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam sahrullah al-Muharram." Atau afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat lail atau salat malam. Nah, pada hadis ini Nabi SAW menggunakan sahrullah, bulan Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama, ketika satu benda, satu waktu, satu makhluk Allah lalu dinisbahkan, dikaitkan penamaan penggunaannya itu dengan Allah lafzul jalalah, maka sesuatu itu menunjukkan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Ka'bah disebut dengan Baitullah karena Ka'bah itu mulia. Para nabi disebut dengan Nabiullah Rasulullah karena mereka adalah makhluk-makhluk manusia pilihan Allah yang sangat mulia. Seorang sahabat memiliki keutamaan lalu dipanggil oleh Rasulullah, dijuluki dengan Saifullah, pedangnya Allah, karena dia memiliki kemuliaan. Maka ketika satu bulan disebut syahrullah, di bulan itu sangat syarat dengan kemuliaan. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulan keramat, mungkin yang tepat adalah bulan karomah, bulan yang mulia, bukan keramat dalam lisan masyarakat kita, yang seolah-olah bermakna mistik, sehingga terjebak dalam perilaku kesyirikan. Maka bulan Muharram itu bisa juga disebut dengan bulan pantangan. Tetapi pantangan untuk melakukan kemaksiatan, bukan pantangan untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Karena secara mitologi banyak sekali masyarakat yang memahami bahwa bulan Muharram ini bulan pantangan, tetapi pantangan untuk tidak melakukan pernikahan, perbuatan-perbuatan baik lainnya. Maka ini adalah mitologi yang salah, keliru, bahkan menyesatkan. Sebab dalam Penggalan At-Taubah ayat 36 itu pantangannya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Yang dalam tafsirnya disebutkan menzalimi diri itu adalah melakukan kemaksiatan dan dosa. Kalau pada bulan-bulan lain kemaksiatan dan dosa itu dilarang, maka secara mafhum aulawi, logika maksimalnya, apalagi pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, marilah kita sambut bulan-bulan haram ini, khususnya 2 hari lagi, yaitu bulan Muharram, dengan cara-cara yang disyariatkan. Kita isi keutamaannya dengan amalan-amalan masyru', amalan-amalan yang disyariatkan oleh agama. Lalu apa amalan-amalan masyru'? Amalan yang disyariatkan untuk bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Pertama, ada amalan-amalan yang secara mutlak, secara lepas, banyak bisa kita lakukan, yaitu memperbanyak amal soleh dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Puasa Senin Kamis bisa kita lakukan. Puasa Ayyamul Bid bisa kita laksanakan. Puasa Daud alaihissalam silahkan bisa dilakukan. Tapi ada satu amalan puasa sunnah yang secara muqayyad ditetapkan, yaitu puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Afdalul siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Dan ada hadis yang lebih khusus lagi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablah." Puasa pada tanggal 10 Muharram, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Tentu dosa-dosa yang akan dihapuskan karena puasa Asyura ini adalah al-lamam was-saghair. Dosa-dosa yang kecil. Al-lamam yang kadang kita tanpa sadar melakukannya akan terhapuskan dengan puasa Asyura ketika puasa itu kita lakukan imanan wahtisaban, dengan pondasi iman sekaligus juga kalkulasinya untuk mencari pahala, mencari ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa-dosa besar, al-kabair, apalagi dosa akbarul kabair, dosa yang paling besar yaitu kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali lewat prosedur yang disebut dengan taubatan nasuha. Yang indikatornya an-nadamah, pertama ada penyesalan, menyesali karena terlanjur melakukan. Istighfar, lalu dia proaktif dengan penuh kesadaran, keseriusan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alla ya'uda ilaihi, yang ketiga komitmen, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan yang keempat dia memperbanyak dan menambal keburukan-keburukannya itu dengan melakukan amal-amal soleh. Memang para ulama, termasuk misalnya dalam salah satu kitab yaitu Nailul Awtar, dijelaskan di situ. Termasuk juga dalam kitab Zadul Ma'ad. Memang ada beberapa variasi cara berpuasa khusus di bulan Muharram itu. Yang pertama, ada yang berpendapat sesuai dengan hadis Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa Asyura, beliau terbiasa puasa pada tanggal itu dan mengajak para sahabat-sahabat lain untuk berpuasa. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita puasa pada tanggal 10 Muharram? Padahal tanggal 10 Muharram ini adalah yaumun tu'azzimul yahud wan nasara." Hari yang sangat dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Padahal kita diajarkan oleh baginda untuk tidak tasabbuh bil kuffar. Padahal Nabi puasa 10 Muharram bukan mengikuti tradisi Yahudi dan Nasrani, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Tapi untuk menenangkan para sahabatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan amul muqbil sunnat tasi'." Kalau begitu mulai tahun depan kita tambah puasa tanggal 9. Sehingga puasa tanggal 9 Muharram disebut dengan Tasu'a dan puasa tanggal 10-nya disebut dengan Asyura. Oleh para ulama dikatakan boleh melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram dan boleh pula melaksanakan hanya pada tanggal 10 Muharram dengan satu niat mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tentu pendapat-pendapat lain yang sangat banyak kita temukan dalam kitab-kitab fikih umumnya. Namun saya menyampaikan dua alternatif ini sesuai dengan dalil yang lebih kuat, yaitu para umat Islam dalam melaksanakan puasa khusus di bulan Muharram boleh 9 dan 10 Muharram atau tanggal 10 Muharramnya saja.
Di samping juga memperbanyak amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan soleh yang lainnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.